Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib azakumullah. Kita lanjutkan bahasan dari fikih jenazah, masih bahasan tentang musibah. Poin ke-29 ada bahasan tentang hal-hal yang bisa meringankan tatkala kita tertimpa musibah. Para ulama menyebutkan dengan istilah tasliyah indal masaib, hiburan bagi orang yang terkena musibah. Jadi bagi yang terkena musibah ada hal-hal, ada poin-poin yang bisa membantu dia meringankan atas musibah tersebut. Yang pertama adalah bahwa musibah itu bisa memberikan pahala yang besar baginya. Jadi kalau kita mendapatkan pahala yang besar, seringkali harus mengerjakan ibadah yang berat. Jihad, medan perang, haji, sholat malam, sedekah dengan jumlah yang besar. Ini untuk mendapatkan pahala. Nah, bagi orang yang musibah, dia tidak perlu susah payah mengerjakan ibadah, asal dia mau sabar atas musibah yang menimpa dirinya. Semakin besar musibah itu, maka semakin besar pula pahalanya. Seperti kita setahun lebih kena musibah wabah ini, sadar atau tidak sadar, ini pahala bagi kita yang besar. Dirudung ketakutan akan kematian, kemudian himpitan ekonomi yang begitu besar, orang jadi pusing, kepalanya mumet menghadapi pandemi ini. Tanpa disadari ini adalah penghapus dosa, melipatkan pahala yang tanpa kita sadari. Ini hiburan bagi kita. Ya, diperpanjang lagi PPKM ya sampai 13 September. Ya. PPKM, pernah percaya kemudian menyesal. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa musibah yang menimpa diri kita itu bisa menghapus dosa. Kalau tadi yang pertama, musibah itu bisa melipatkan pahala. Yang kedua, musibah itu bisa menggugurkan dosa. Kalau orang menggugurkan dosa, seringkali dia harus mengerjakan kafarat. Kafaratnya A, kafarat B, dan seterusnya. Dalam Islam ada beberapa tebusan bagi orang yang melakukan pelanggaran. Nah, musibah itu tanpa kita sadari itu menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, bahwasanya musibah itu menunjukkan iman kita kepada takdir. Jadi jemaah sekalian, keimanan kita kepada takdir diuji tatkala kita musibah. Jadi jangan kita hanya ngaku beriman sama takdir, tapi begitu takdir itu datang kita nggak terima. Ini konsekuensi dari takdir. Banyak orang menerima takdir yang sifatnya baik, sukses, kaya, sehat, apalagi Pak, ya, banyak duit, ya kan, senang-senang. Takdir yang baik orang terima. Begitu takdir yang buruk, kadang orang nggak terima, menjerit, protes, bahkan banyak yang kufur. Dan beberapa berita, banyak orang mengadakan persugihan, ya, dia jual imannya, akidahnya, pengen kaya dalam waktu yang instan. Nggak terima atas takdir Allah. Sudah terima, ini takdir Allah, terima, berat memang, ya, luar biasa. Ini bagian daripada takdir Allah. Diuji keimanan kita terhadap takdir. Jangan begitu senang
Ya alhamdulillah Allah takdirkan saya sukses. Alhamdulillah saya takdirkan Allah saya sehat. Begitu yang baik-baik orang terima. Begitu takdir yang pahit orang kadang tidak terima. Dan ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum adanya WHO gitu. Sebelum adanya WHO sudah memang Allah catat ini tentang adanya virus corona. Dan corona ini serempak sedunia. Menyebarnya kompak, hilangnya juga kompak. Gitu. Ya. Jadi menyebarnya kompak, hilangnya juga kompak di dunia ini. Nah, ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak enggak bisa sekolah, kesian juga. Yang kerja kena PHK, yang bisnis pada tutup, sepi. Kemarin saya mampir ke Bogor mall, ngetes. Pak, nggak boleh masuk kalau nggak vaksin. Emang siapa yang mau masuk? Mau ngetes? Gitu. Ya nggak ada yang masuk. Ya, gratis aja masuk mall. Ya, nggak dihalang-halangi saja. Orang sudah nggak punya uang masuk mall itu. Sekarang musim vaksin, tambah ngejerit itu yang dagang itu. La haula wala quwata illa billah. Beberapa kawan-kawan banting setir, jualan kuliner, yang tadinya dia sukses di mall, setahun ambruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujian yang luar biasa. Sudah, terima saja, terima saja. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ya. Ini semua ketetapan dari Rabbul Alamin. Yang keempat, yang bisa meringankan kita dari musibah ini adalah dengan istirja, pasrah. Kalau tadi beriman adanya takdir, emang udah Allah tentukan. Yang keempat ini adalah pasrah, ridho. Jadi ketika ada musibah itu kita dituntut ridho. Kenapa? Karena kalau kita nggak ridho juga tetap jalan musibah itu, tetap datang musibah itu. Dan kalau kita nggak ridho itu lebih parah. Depresi, bunuh diri, maksiat, mending pasrah udah. Seperti nanti kita di yaumul qiyamah, pasrah di yaumul hisab. Sekarang mau ngapain? Mau protes? Nggak bisa. Teriak-teriak? Nggak bisa, nggak ada manfaatnya. Mau turun ke jalan, nolak? Nggak bisa, malah tambah kisruh. Sudah. Ya memang ada keganjilan-keganjilannya, sudah mau ngomong apa lagi? Sebaiknya kita pasrah sambil bermunajat kepada Rabbul Alamin. Ya, semoga setelah ini Allah tumbuhkan lagi rezeki kita. Allah buka lagi pintu-pintu rezeki. Gitu. Ya. Yang kelima, untuk meringankan musibah yang ada, hendaknya kita meyakini bahwa musibah ini adalah yang terbaik buat kita. Musibah ini terbaik buat kita. Kadang orang kalau nggak musibah lupa diri. Kalau orang nggak kena musibah suka bablas. Ya, orang pelaku maksiat minum khamar, akhirnya dia hancur fisiknya, sakit, baru dia tobat. Kalau nggak dikasih sakit mungkin nggak tobat. Orang berbuat kejahatan dengan kendaraannya, begitu kendaraannya hilang baru dia berhenti berbuat dosa dan maksiat. Jadi kita baik sangka, mungkin musibah ini membuat kita lebih baik. Gitu. Dan banyak contoh-contoh orang kena musibah lebih baik. Orang hidupnya hancur, miskin, hartanya lebih baik. Orang harus kehilangan keluarganya, itu lebih baik.
Gitu. Banyak orang-orang yang meninggal lebih baik dengan musibah itu penghapus dosa dia, husnul khotimah wafatnya. Kalau dia umurnya panjang belum tentu dia baik. Gitu. Sudah kita baik sangka. Ini yang terbaik. Ya, istri jadi ngerti, bersyukur supaya enggak merendahkan suaminya. Cari duit tuh enggak gampang. Lagi himpitan ekonomi baru dia terasa. Makanya jangan kurang ajar sama suami. Berat cari duit itu. Gitu. Anak sama orang tuanya, begitu pandemi baru terasa. Gitu. Orang baru kenal masjid, ya. Pusing mumet di masjid suntuk, gitu. Banyak orang-orang di masjid itu suntuk, luar biasa. Baru dia datang ke masjid. Ada hikmahnya, ada positifnya. Kita terima saja dari musibah-musibah itu. Ya. Ada kawan ya. Dia bisnis jual beli motor bekas. Sukses. Usahanya sebulan itu miliaran. Fitnah orang sukses itu maksiat. Main judi dia. Sampai habis hartanya. Cerita depan saya cerita. Begitu dia habis bangkrut, tinggal motor satu yang dia pakai, itu pun buat ngojek. Tadinya pengusaha jual beli motor bekas. Sambil dia menitikkan air mata, alhamdulillah saya bangkrut. Kok kamu bilang alhamdulillah? Kalau nggak bangkrut mungkin saya tambah rusak. Dengan bangkrut ini saya jadi kenal pengajian. Saya ikut ngaji sama Ustadz di Cakung. Ada pengajian saya di Cakung. Komplek elit, ekonomi sulit, ya. Di musola masuk gang, ya, kontrakan itu. Tapi yang ngaji alhamdulillah banyak, sampai nggak nampung musolanya itu, sampai ke jalan-jalan. Alhamdulillah saya nggak kenal agama. Coba kalau saya nggak bangkrut, saya nggak kenal agama, gitu. Saya nggak nyesal, gitu. Walaupun sedih juga dia cerita perjalanan hidupnya. Doain saya Pak Ustadz biar tetap istiqomah. Allahu Akbar. Ini ujian. Mungkin itu yang lebih baik. Baru dia mensyukuri nikmat Allah itu. Mungkin dikasih sehat lancar orang pada lupa. Baru dikasih musibah baru orang ingat sambil menangis. Kemudian yang keenam, bahwa musibah itu untuk mengangkat derajat seseorang. Jadi kadang diuji dulu supaya ngangkat derajat. Sama seperti orang militer. Dia apa namanya Pak? Digojlok dulu ya, digojlok dulu. Baru nanti dapat baret, dapat pangkat. Gitu, hidup tuh begitu. Bersusah-susah dulu. Apa namanya? Peribahasanya? Bersenang-senang kemudian. Jadi emang diuji dulu memang. Baru derajatnya nanti naik. Gitu. Berkualitas. Dan kita nggak sebanding dengan ujian orang tua kita dulu masa penjajahan. Ya gak Pak? Nggak sebanding. Bayangin masa penjajahan itu. Bagaimana laparnya mereka. Bagaimana sengsaranya mereka. Baru derajat. Dan kelihatan mana yang peka. Kelihatan. Mana orang yang punya jiwa sosial, mana yang bahil. Kelihatan tuh. Siapa itu? Mana sahabat yang benar. Diuji itu. Nilai sebuah persahabatan. Dalam Islam persahabatan itu tinggi Pak. Di bawah sampai hari kiamat. Dan sekarang ini nggak ada nilai persahabatan. Udah hilang. Kalau Muhajirin Ansor nilai persahabatannya itu tanpa batas. Begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Ansor di Mekah ngasih rumah, ngasih harta. Kita persahabatan paling cuma makan-makan doang,
nggak sampai duit. Nggak ada. Temennya susah, bagi duitnya nih. Kamu lagi susah ya? Tuh persahabatan. Udah nggak ada, zaman sekarang udah nggak ada. Kenapa? Hati manusia jahat. Yang ada dia mengkhianati sahabatnya. Gitu. Dilihat sahabatnya nggak punya apa-apa, dia kasih. Bukan suruh beli, kasih. Lihat Muhajirin dan Ansor itu. Ini persahabatan yang di hadis itu, yang 7 golongan nanti dinaungin pada hari kiamat, yaitu 2 orang bersahabat karena Allah, dia ketemu dan berpisah karena Allah. Itu persahabatan. Kalau kita belum ada persahabatan, hanya pertemanan biasa, gitu. Persahabatan tuh nggak perlu dia ngomong pinjam duit dong, nggak perlu. Dia tahu temennya lagi susah dan dia bantu. Bantunya juga bukan bantu apa ya, bantu biasa, bantu spesial tuh sahabat. Maka kalau kita lihat nilai persahabatan itu tinggi, sampai dia bela mati sahabatnya itu. Nah ini dia persahabatan. Itu nggak ada Pak sekarang. Ya kita paling teman biasa, saling kabar, gimana kabarnya Pak, gitu. Kalau sahabat tuh jiwa raganya itu untuk persahabatan. Seperti Abu Bakar dengan Nabi SAW. Luar biasa. Ini nggak ada zaman sekarang, nggak ada. Persahabatan kita nggak sampai dompet. Iya Pak. Persahabatan kita hanya di mulut, di piring. Kalau lagi ada piring tuh makan-makan, nasi kebuli, ya kan? Nah itu baru tuh ini ukhuwah. Tapi kalau temennya kojor-kojor di rumah sakit, itu kelihatan tuh. Mana temennya yang biasa datang begitu sakit, gak ada yang mengengos. Gitu. Kalau sahabat, tenang bro, administrasi saya yang bayar bro. Tuh sahabat tuh. Sahabat cuma basa-basi. Ini yang terjadi sekarang. Nah jadi musibah itu adalah mengangkat derajat kita. Makin kelihatan mana orang-orang punya jiwa sosial. Tok-tok pintu, ngasih sembako, dia dorong-dorong temennya itu ke rumah sakit, dia jagain. Kadang kita persahabatan kalah sama preman. Preman begitu temennya sakit ditungguin di rumah sakit, tungguin 2 orang. Tuh preman tuh nggak kenal pengajian. Iya, kita mana ada, nggak ada sejarahnya. Mau nungguin temennya itu, jagain di rumah sakit demi sebuah persahabatan. Hilang. Arti persahabatan sudah hilang. Karena apa? Karakter manusia di akhir zaman seperti serigala, jahat, nggak peduli, kejam. Sahabatnya sendiri disikat, ditipu, dibohongi, ditikam. Ya. Nah derajat naik dengan adanya musibah. Ya, terangkat. Ada salah seorang kawan, itu dia sangat tinggi menjaga nilai persahabatan. Semua teman-temannya itu dibimbing sama dia, hidupnya jadi sukses. Dia pengusaha. Ya. Ini yang cerita kawannya pengusaha tadi. Pengusahanya nggak mau dia cerita, temennya. Sampai nangis temannya itu cerita. Ini orang baik sekali Ustaz. Teman-temannya dibikin sukses semua sama dia, tanpa pamrih. Satu ketika dia bangkrut usahanya, sampai titik yang paling nol, bangkrut. Gak punya kendaraan, ngontrak rumah. Akhirnya teman-temannya datang. Ada yang ngasih mobil, ngasih rumah, gitu, ngasih uang. Persahabatan itu udah jarang, saya bilang, udah jarang yang seperti itu. Ya, jadi derajat kita
meningkat ketika ada musibah itu. Kelihatan. Mana orang yang peribahasa itu ringan sama dijinjing, berat kamu yang mikul gitu. Jadi kita senang sama senang, susah sama susah gitu. Di tempat saya ada majelis taklim ibu-ibu. Biasalah nama ibu-ibu senangnya apa, jalan-jalan, tur, pengajian ke kemana ya, Surabaya apa, luar kota, mak-mak. Di tengah perjalanan ada anggota jamaah pengajian meninggal. Pas meninggal ditelepon minta ambulan dari Jakarta jemput, waktu itu masih di Cirebon, perjalanan masih Cirebon. Kita diambil, jenazahnya diambil, dibawa balik ke Bekasi. Yang jalan-jalan terus Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya batalin cuma jalan-jalan, kecuali umroh apa haji ya kan. Ini cuma jalan-jalan, luar biasa emak-emak ya, tega ya kan. Balik tuh jenazahnya itu, saya ngelus dada tuh, kejam juga perempuan. Iya, makanya benar, kereta perempuan itu lebih kejam ketimbang kereta umum. Iya, yang hamil mana ada yang ngasih tempat duduk kalau di kereta perempuan. Kejam perempuan tuh ya, mumpung perempuannya nggak ada ya kan, perempuan ada protes dia. Iya, nah ini derajat tuh kelihatan. Kita bisa menilai mana teman kita, mana yang bukan ketika ada musibah gitu. Didorong temannya itu pakai kursi roda, bawa ke dokter, ke rumah sakit. Itu persahabatan. Sekalipun resikonya dia ketular juga, tapi nggak apa-apa demi persahabatan. Itu banyak, saya lihat beberapa orang dia bawa tuh temannya pakai kursi dorong tuh, COVID. Nggak lama dia juga kena. Tawa-tawa nggak apa-apa lah, yang penting kita bareng-bareng gitu. Kalau mati bareng-bareng juga kan gitu. Yang ketujuh, hiburan bagi kena musibah. Hendaknya kita yakini bahwa musibah itu obat. Sesuatu yang pahit kadang itu obat. Obat tuh nggak ada yang enak. Yang enak namanya apa Pak? Kalau yang enak, food, ya kan? Kalau obat tuh pasti nggak enak. Kadang musibah itu adalah obat, menyembuhkan kita. Yang tadinya pelit jadi royal, yang tadinya egois kemudian jadi toleran. Itu obat itu. Musibah itu madrasah, sekolah. Kadang orang nggak bisa dinasihati dengan lisan. Kadang orang nggak bisa dinasihati dengan nasihat. Dia harus masuk IGD dulu. Ya, lihat pejabat-pejabat tuh. Begitu masuk rumah sakit ICU, nangis-nangis tuh. Maafin saya ya, maafin saya ya. Oh, lihat. Dia dekat, baru nangis-nangis, lembut dia. Berapa kali saya datangi pejabat itu, begitu udah di ruang IGD, nangis-nangis itu. Mohon doa Pak Ustadz ya, mohon doa gitu. Mohon doa. Obat.
Yang lain nggak mempan, jabat, orang kaya. Siapa yang berani negor? Kasih penyakit, baru tuh kojor-kojor itu, teriak-teriak itu, nggak ada yang bisa ngobatinya. Lemah orang, baru dia menyadari lemahnya manusia. Waktu dia sehat, dia lupa sama istrinya, lupa sama anaknya. Di kepalanya itu sukses, hebat. Bergaul dengan orang-orang di atas. Begitu sakit, yang dorong keluarganya, yang dorong istrinya, yang dorong adiknya, kakaknya, baru dia. Yang peduli sama dia siapa? Keluarganya. Waktu hidup dia lupain keluarganya, sombong. Saudaranya datang juga kadang nggak hangat. Kalau pejabat yang datang, kalau cukong yang datang, wah merasa bangga itu. Begitu sakit, mana teman-teman kamu itu yang hebat-hebat itu? Ya, ada orang kaya itu bergaulnya dengan perwira-perwira itu, bintang-bintang itu. Wah dia yang bosin tuh acara-acara. Masuk rumah sakit Petamburan tuh, Pelni, gitu. Sekian lama nggak sadar. Kata istrinya, mana nih teman-temannya nih yang di traktir, iya kan? Teman-temannya yang dibela-belain, mana teman-temannya? Nggak ada. Gitu. Baru orang melihat yang peduli sama dia siapa? Keluarganya. Malam-malam digotong tuh sama kakaknya, sama adiknya, sama iparnya, sama anak-anaknya, sama ponakannya. Baru begitu dia sadar, oh saya punya keluarga yang selama ini dia lupakan. Merasa hebat. Itu banyak Pak zaman sekarang tuh. Karena dia sukses, mainnya di level atas, nggak napak orang bilang. Apa? Di atas awan, di atas bumi itu. Saking GR-nya itu, nggak napak dia. Kasih penyakit. Ya, sedih dia. Yang dorong siapa? Adiknya. Mungkin adiknya miskin, dilecehin, kakaknya yang dia lupain, bahkan mungkin istrinya yang mungkin dia nggak anggap lagi. Baru dia nangis. Oh ternyata saya masih keluarga, punya keluarga. Oh ternyata keluarga saya sayang. Kemarin ada orang kena COVID. Ya. Kita datang ke rumah sakit, walaupun nggak boleh masuk karena COVID. Kita di luar. Kita bacakan doa di luar rumah sakit. Kita video call. Nangis, deras air matanya, nangis. Yang peduli justru orang-orang yang dia nggak pandang. Orang-orang yang bukan sehari-hari ketemu sama dia, yang ketemu sama dia tuh pengusaha juga. 2 miliar penghasilannya per hari. Per hari, bukan per bulan, per hari. Duitnya 2 M. Nangis dia. Ya Allah. Yang datang orang masjid. Bukan orang-orang yang berpangkat. Yang datang menengokin orang masjid. Ya, begitu dia pulang sembuh, baru dia langsung peduli, keluarin duitnya buat kegiatan masjid. Mana teman-teman saya dulu tuh, gak kelihatan hidungnya tuh. Yang peduli obat tuh. Jadi musibah itu kadang memang sebagai obat yang kalau kita sadari itu memang menyembuhkan kesombongan kita, keangkuhan kita dan seterusnya. Yang ke-8, ya, agar musibah itu ringan,
hendaknya kita meyakini bahwa yang bisa menyembuhkan, bisa menghilangkan, bisa mengangkat musibah adalah Rabbul Alamin. Ini untuk menambah keyakinan. Jadi orang ditambah keyakinan dengan musibah. Baru duitnya nggak bisa nolong dia. Itu teman-teman di IGD cerita, udah blank dia, kekayaannya nggak bisa nolong dia, hanya Allah yang nolong dia. Udah blank dia. Ya, karyawannya yang banyak itu nggak bisa nolong dia. Dokter aja takut, Pak. Di rumah sakit itu banyak orang kasus COVID kemarin nggak diperiksa sama dokter. Dokter lewat video call. Dokter takut ke lapangan itu. Makanya yang banyak mati itu perawat. Perawat yang ngurus itu, yang pakai baju astronot itu, baju astronot itu, asmat ya. Dokternya itu pakai video call. Dia cerita, kawan kita cerita, 8 hari saya di rumah sakit, nggak ada dokter. Gitu. Yang ada perawat. Dokter mana dokter? Video call. Sakitnya apa Pak? Gitu. Dokter juga manusia, takut. Dan banyak juga yang meninggal dokter itu. Nah tapi si orang yang kena musibah itu yakin dia, kalau Allah mau cabut saya, cabutlah. Dia kebayang tuh rumahnya yang bagus, kendaraannya yang bagus, karyawannya yang banyak, ratusan punya karyawan, nggak bisa nolong dia udah. Nah jadi musibah kadang menambah kita yakin bahwa yang tidak ada yang bisa mengangkat musibah kita, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Pak, mana keluarganya? Gak bisa nengok, gak bisa besuk, ya. Untungnya masih bisa megang handphone ya kan, bisa komunikasi sama orang-orang yang ada di rumah. Yang ke-9, bahwa musibah itu bukan untuk membinasakan. Nah, ini menarik nih, poin yang ke-9 ini. Jadi hiburan kita kala musibah, bahwa asalnya musibah tidak untuk membinasakan kita. Kalau memang Allah mematikan, matikan langsung. Misalnya kayak kecelakaan. Kalau Allah mau matikan, hak Allah matikan. Tapi kita dikasih musibah dulu. Artinya di situ Allah tidak membinasakan kita. Allah hanya ingin memberikan kita kebaikan. Kalau toh kita mati, ada kesempatan saat itu kita tobat. Ada kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Dikasih waktu, dikasih jeda. Gitu. Dan banyak orang-orang yang maksiat, tidak Allah cabut langsung nyawanya. Dikasih sakit dulu. Dikasih kesempatan bagi dia untuk tobat, minta maaf. Gitu. Atas kesalahan-kesalahannya gitu. Ya. Dan banyak yang berwasiat tuh, saya punya salah masih si fulan. Wah, terus kasih. Nah, ini dibalik musibah Allah sayang, yaitu tidak langsung dimatikan. Dikasih musibah itu berarti Allah sayang, tidak langsung dibinasakan. Yang ke-10, hikmah diantara untuk meringankan musibah yang menimpa diri kita. Poin yang ke-10 yaitu bahwa diantara musibah itu kadang ada kenikmatan lain. Di balik musibah itu kadang ada kenikmatan lain. Allah ciptakan kenikmatan lain. Ya. Perhatikan nih Pak.
Jadi di balik musibah itu ada kenikmatan lain. Ya misalkan kayak kemarin orang suruh diam di rumah, ada kenikmatan lain. Dikumpul keluarga, bisa cengkrama dengan keluarga. Walaupun makan apa adanya, bisa kumpul gitu. Ada lagi orang kena musibah, kesempatan dia baca Quran. Selama ini nggak pernah baca Quran. Kayak banyak orang di penjara itu ngapalin Quran, baca buku yang mungkin banyak waktunya nggak untuk baca buku, dia baca buku. Jadi selama pandemi itu dia bisa menghatamkan sekian kali Quran. Selama pandemi itu dia sudah menamatkan banyak buku gitu. Ada kenikmatan lain. Bahkan di antara mereka akhirnya punya usaha. Ada usaha di balik pandemi itu, yaitu usaha online gitu. Banyak orang ketika pandemi dia mencoba merintis usaha online. Dan tadi saya ketemu dengan beberapa pakar pendidikan, ke depan mau dibikin sekolah online. Walaupun sudah normal, nanti ada sekolah online. Artinya bisa sekolah online. Bapak-bapak yang pengen S1 ya kan, ngapain bolak-balik kampus, kalau bisa online ya online gitu. Iya gak Pak? Bapak pengen, wah saya mau selesaikan S3 saya, nggak harus ke kampus, kalau mau bisa online ya online gitu. Sedang digarap. Tadi saya barusan tadi siang ketemu dengan pakar pendidikan ya. Ke depan memang sudah ada wacana sekolah online ya. Kayak kursus juga online ya, kursus apa gitu. Bapak mau kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris ya, itu bisa online. Jadi nggak harus tatap muka ya. Bagi bapak-bapak mungkin ke kampus jauh kan ya, udah di rumah dibikin sekolah online, kuliah online gitu, memungkinkan ya. Ada hikmah ada nikmat-nikmat lain di balik suatu musibah gitu. Allah buka, satu sisi dapat musibah, satu sisi Allah bukakan nikmat-nikmat yang lainnya gitu. Yang ke-11 ya, di antara yang bisa meringankan kita tatkala kita musibah ya, bahwa nikmat dunia itu memang sementara. Nikmat yang kekal itu nikmat agama. Jadi jangan terlalu kita ngejar nikmat dunia. Ada saatnya nikmat dunia hilang. Kayak orang biasa kalau lagi tanggal merah, bawaannya pengen jalan terus ya Pak ya. Duitnya banyak. Kalau orang kepalanya niatnya pengen ke mall mulu kan gitu. Nikmat dunia. Iya. Ya. Bahwa ada nikmat yang hakiki, yaitu nikmat agama. Nikmat agama. Kayak bapak-bapak nih, duduk di masjid, nikmat. Siapa bilang duduk di masjid enggak nikmat? Sebagian orang nikmat duduknya di Starbucks, ya Pak ya, ngopi. Nikmatnya di puncak. Sebagian orang nikmatnya di haram, punya duit dikit umroh, nikmat dia. Ada lagi nikmatnya anak-anak main game. Ada lagi nikmat orang menghafal Quran. Nikmat mana yang paling hakiki? Nikmat menghafal Quran. Nah, orang baru mulai mencari nikmat yang hakiki, bersimpu di hadapan Rabbul Alamin. Ini nikmat yang hakiki. Nah, jadi kalian, kalau kita tertimpa musibah, itu hanya nikmat dunia yang dikurangi.
Tapi nikmat agama tetap dibuka. Cari nikmat yang hakiki, yaitu nikmat agama. Kayak sekarang ngaji, nikmat. Orang di rumah nonton hiburan nggak senikmat kita. Makanya surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Nikmatnya para nabi, nikmatnya siddiq, nikmatnya suhada. Gitu. Nikmat jalan Allah ini bisa bersimpuh. Ini nikmat yang hakiki. Jadi kalau kita dapat musibah, itu yang berkurang hanya nikmat dunia. Tapi nikmat hakiki tidak. Bahagia Pak. Dan nanti dikubur kita akan terasa. Gak sia-sia kita duduk di masjid bersimpuh. Gak sia-sia kita berpuasa. Gak sia-sia kita beramal. Kenikmatannya itu gak akan hilang. Terus abadi. Bahkan yaumul kiamah akan terasa lagi nikmat. Ya. Insyaallah kita sambung lagi kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.